Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelisa Tipa. Di sini saya akan membahas tentang aliran filsafat hermeneutika Friedrich Schleiermacher. Pengertian aliran filsafat hermeneutika secara etimologis, kata hermeneutik berasal dari Yunani in hermenion yang berarti menafsirkan, dan dari kata hermenium ini dapat ditarik dari kata benda hermenia yang berarti penafsiran atau interpretasi, dan kata hermeneutes yang berarti interpreter atau penafsiran. Jadi hermeneutika berasal dari kata Yunani dari kata kerja hermenion yang berarti menafsirkan, dan kata benda hermenia yang berarti interpretasi. Nah, jadi hermeneutika merupakan proses dari ketidaktahuan menjadi dimengerti dan bermakna, mengubah dari sesuatu yang abstrak menjadi suatu ungkapan yang jelas dalam bahasa yang dapat dipahami manusia, atau cara menafsirkan teks untuk mengungkapkan makna yang tidak nampak secara literal dalam teks tersebut. Perkembangan selanjutnya, fokus kajian hermeneutika tidak hanya teks keagamaan saja, namun juga teks-teks sastra klasik juga menjadi bahan kajian hermeneutika. Nah, dari kata dari kata yang telah saya sampaikan, dapat didefinisikan menjadi hermeneutika menjadi teori maupun filsafat dengan interpretasi, makna, penafsiran atau pemahaman, dan proses pengubahan sesuatu atau situasi dari ketidaktahuan menjadi tahu. Dan itulah definisi dari hermeneutika. Selanjutnya kita akan ke latar belakang kehidupan tokoh Schleiermacher. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher adalah seorang anak pendeta gereja Reforman di Silesia Utara, Jerman. Ia dilahirkan 21 November 1768 di Breslau. Sekarang terkenal sebagai Polandia Selatan. Ayahnya pernah menjadi pendeta tentara Prussia Army di Silesia Utara, Jerman Utara. Sedangkan ibunya adalah seorang yang sangat saleh. Kedua kakek Schleiermacher juga adalah pendeta. Sekalipun ayahnya adalah seorang pendeta Reforman Calvinis, namun ia sangat dipengaruhi oleh aliran pietisme dari orang-orang Moravian. Bagi ayahnya, inti dari keagamaan Kristen terletak pada pengalaman batinia secara mistik dari human consciousness dengan Allah yang disaksikan Alkitab. Jadi menurut iman ayahnya, doktrin gereja seperti inkarnasi dan penembusan darah Yesus Kristus benar-benar mutlak penting, karena Allah adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam dan melalui apa yang disaksikan Alkitab. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk dapat mengenal Allah adalah mengenai kebesaran Allah seperti yang disaksikan Alkitab dan mengalami secara batinnya. Selanjutnya, Schleiermacher dibesarkan dalam suasana rohania Calvinis bercorak pietis. Dengan kata lain, perjalanan hidup Schleiermacher dimulai dengan begitu baik, yaitu dalam keluarga yang mengakui kedaulatan Allah dan berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Schleiermacher juga dibesarkan di tengah paham romantisme yang sangat menguasai mempengaruhi pemikiran dan kebudayaan masyarakat di seluruh daratan Eropa. Karena itu, ia menyimpulkan bahwa Allah tidak mungkin menjadi objek dari rasio sama seperti benda dan realitas alami. Allah sangat dapat menjadi objek dari kesadaran batinnya atau human consciousness. Selanjutnya kita akan mengenal aliran hermeneutika dalam pandangan Schleiermacher. Nah, tadi kita sudah mengenal latar belakang Schleiermacher. Sekarang kita akan memperdalam lagi tentang pandangan dia terhadap hermeneutika. Nah, bagi Schleiermacher, tugas hermeneutika ialah interpretasi gramatikal dan interpretasi psikologi.
Itulah sebabnya pemahaman akan pernyataan seseorang harus melibatkan pemahaman kebahasaan yang sama, baik dengan pemahaman kejiwaan jika diperlakukan kepada pemahaman terhadap suatu teks. Pemahaman identik dengan mengalami kembali proses mental dari menulis. Tidak ada perbedaan yang jauh antara waktu wacana ditulis dengan waktu pembaca membaca teks yang telah ditulis pengarang. Artinya, dulu dan arti kini berkonvergensi, tidak saling bertentangan. Hubungan aku pembaca di kau penulis merupakan hal yang fundamental bagi keberadaan manusia. Oleh karena itu, untuk memahami batin orang lain, penulis tidaklah sesuatu yang mustahil. Hermeneutika Schleiermacher pada dasarnya adalah subjektivitas inteligensi. Dia membuat perbedaan fundamental antara membahasakan dan memahami sesuatu. Inti hermeneutikanya adalah bagaimana suatu ungkapan dalam bahasa tulisan atau bahasa tutur dipahami. Nah, pengaruh pemikiran Schleiermacher terhadap hermeneutika modern. Pengaruh utama pemikiran terhadap hermeneutika modern terletak pada konsep hermeneutika romantik yang menggabungkan pemahaman gramatikal dan psikologis. Dalam proses interpretasi, Schleiermacher menekankan pentingnya memahami konteks, bahasa, dan budaya teks serta memahami pemikiran dan niat dari pengarang itu sendiri. Schleiermacher mendefinisikan hermeneutika sebagai seni memahami yang mencakup pemahaman teks secara gramatikal dan psikologis. Pendekatan ini dianggap penting dalam menghindari kesalahpahaman atas teks, khusus melalui analisis histori dan linguistik yang mendalam. Hermeneutika Schleiermacher terbagi dalam dua dimensi: hermeneutika gramatikal yang berfokus pada bahasa dan sejarah, serta hermeneutika psikologis yang mempelajari maksud pengarang melalui aspek psikologi. Ini terbagi menjadi 7, yaitu hermeneutika romantis, hermeneutika metodis, hermeneutika fenomenologis, hermeneutika dialektis, hermeneutika dialogis, hermeneutika kritis, dan hermeneutika dekonstruksionis. Sekian pembahasan dari saya. Ada yang mau ditanyakan?